Tenang, Fa, kau jangan ngamuk seperti ini, kata Intan yang dari tadi berusaha menenangkanku. Mama baru saja keluar untuk memanggil dokter. Maksudku Dava, karena dia yang merawatku. Sepertinya Intan khawatir karena aku terus berteriak dari tadi. Makanya Intan menyuruh Mama memanggil Dava. Aku memang tak bisa tenang setelah melihat keadaanku yang seperti ini. Aku tak terima. Kenapa sekarang? Kenapa begini? Kenapa harus aku? Pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh orang yang tak bisa menerima ketentuan takdir. Mungkin aku salah satunya. Bagaimana aku bisa tenang? Mukaku udah kayak tomato begini. Bagaimana aku akan menikah nanti? Teriakku lagi. Wajahku bengkak dan memerah. Terdapat bintik-bintik juga, mungkin bekas sengatan tawon itu. Sementara tanganku diperban karena ada jariku yang retak katanya. Efek sengatan tawon saja sudah luar biasa sakitnya, membuat tanganku bengkak. Ditambah ketimpa kursi, ya habislah sudah. Tanpa terasa air mataku menetes. Bagaimana aku akan menikah? Cincin yang kupilih kemarin tak akan bisa kupakai. Apakah aku akan batal menikah lagi? Aku tak tahu apa yang akan aku lakukan jika pernikahanku yang ini pun gagal. Intan memelukku erat lalu mengelus punggungku. Aku menyembamkan wajahku ke dadanya. Menangis dalam dekapannya, meminta kekuatan darinya. Tiba-tiba pintu terbuka. Terdengar banyak suara langkah. Syifa, kamu tak apa sayang? Bunda, dia terdengar sangat khawatir. Aku ingin memeluknya, tapi aku malu menunjukkan wajahku padanya. Bun, aku malu, Bun. Mungkin Arsy tak mau menikahiku lagi kalau melihat wajahku ini, kataku disela isakan. Hus, ngawur aja, jangan bicara seperti itu. Jangan dulu memikirkan pernikahan. Sekarang konsentrasi saja untuk sembuh ya sayang, kata Bunda menenangkanku. Aku sudah 3 kali batal nikah, Bun. Bagaimana aku tak mikirin? Iya, Fa, sudah ya, kamu jangan sedih lagi. Arsy pasti akan tetap menikahimu. Kalau dia tak mau menikahimu, kakak pastikan dia tak akan bisa makan pakai tangan nanti. Itu suara Kak Arisha, dia juga datang. Kalau nggak pakai tangan, terus pakai apa? Tanya Intan. Ya pakai mulut lah, jawab Kak Arisha. Cih, ngelawak dia. Berhenti menangis, kenapa adik abang makin cengeng aja sekarang? Kalau kamu nangis terus, Arsy pasti makin gak mau nikahin kamu, ucap Dava. Ih, dia kalau bicara nyakitin hati. Aku semakin membenamkan wajahku, semakin kuat menangis. Fa, dengerin aku. Kau tahu kan rukun nikah? Ada calon istri, calon suami, wali, ijab kabul, mahar, dan 2 orang saksi. Gak perlu wajah cantik tanpa bintik untuk sah menikah, kata Intan lembut. Tapi ntar aku pasti dikatain. Ntar orang bilang, lihat-lihat Arsy nikah sama tomato. Aku malu. Mereka tiba-tiba mengekek setelah aku mengucapkan itu. Apanya yang lucu coba? Aku lagi sedih. Dan apa aku dikutuk untuk batal menikah terus ya? Atau jangan-jangan ada yang iri dengan kelucuanku. Jadinya aku dikutuk agar jadi tomato di hari pernikahanku. Wah. Fa, kau kenapa jadi ngaco begini? Abang Dava, aku mau nanya, disengat tawon bisa membuat gila ya? Tanya Intan. Kurang ajar, ngatain aku gila. Sepertinya iya, jawab Dava. Semua orang sudah tertawa. Jahat. Dava yang paling keras tertawa, awas pokoknya. Diam, teriakku. Aku melepaskan pelukanku pada Intan. Aku melihat semua orang terkejut. Entah karena kaget mendengar aku berteriak atau kaget melihat wajah tomatoku. Entahlah. Tiba-tiba pandanganku fokus pada penampakan di depanku. Tuhan, makhluk apa ini? Seperti malaikat. Malaikat ber-t-shirt dan memakai celana jeans selutut. Dia bersandar pada dinding dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Keren. Dia tersenyum. Masih ada sisa tawa juga di wajahnya. Meski mataku kabur karena air mata, tapi kalau melihat makhluk tampan seperti ini penglihatanku mendadak jelas. Aku tak mau berkedip.
Karena setelah aku berkedip, jika aku menatapnya lagi, pasti aku berdosa. Apa aku sudah di surga? Tapi tak mungkin ya, soalnya ada Intan. Mana mungkin orang sengklek kayak dia ada di surga? Tapi memangnya orang sengklek tak boleh masuk surga? Tan, aku mencari-cari tangan Intan tanpa sedetik pun melarikan pandangan. Ku genggam tangan Intan. Tan, sepertinya rumah sakit ini bekas istana deh. Karena aku sedang melihat hantu pangeran sekarang, kataku meniru ucapan Intan saat kami baru pindah rumah dulu. Syifa, apa kau baik-baik saja? Kata Intan panik. Hantu apa? Kenapa jadi halu gini sih? Ayah, sepertinya dia dirasuk hantu penunggu pohon mangga yang di depan rumah ayah itu loh. Syifa kan sering melamun di balkoni tiap sore. Pohon itu kan tepat di samping balkoni. Sebaiknya kita panggil Ustadz saja, sambung Intan. Kenapa jadi Intan yang gila sekarang? Dia waras atau tidak sebenarnya? Gak mungkin sayang, ayah selalu doain dan siram pohon itu pakai air kembang 7 rupa tiap malam Jumat kok, jawab ayah sambil terkekeh. Aduh, kenapa ayah malah melayan omongan sengklek Intan? Aku tak kena rasuk, Ish. Aku beneran lihat hantu pangeran. Tuh, itu hantunya, kalian lihat gak? Kataku sambil menunjuk si hantu. Mereka memandang ke arah yang kutunjukkan, lalu mereka kembali menatapku sambil menggeleng. Kalian gak bisa lihat hantunya? Mungkin gadis lucu kayak aku aja yang bisa, kataku bangga. Kesedihanku mendadak hilang lihat hantu tampan. Hei pangeran, sini, coba ke sini. Arahku padanya agar mendekatiku. Hantu itu terlihat bingung lalu menunjuk dirinya sendiri. Iya kau, memangnya ada berapa hantu di sini? Ayo cepat ke sini, duduk di sini, kataku sambil menunjuk ke ujung ranjangku. Dia menghampiriku. Tapi kok dia jalannya napak ya, Aish. Sekarang dia sudah duduk di ujung ranjangku, sementara yang lain terheran-heran. Mungkin aneh melihatku, karena aku bisa lihat hantu sementara mereka tidak. Hai pangeran hantu, hantu pangeran. Kenapa ya, kok cuma aku yang bisa melihatmu? Tanyaku. Mendadak semua orang tertawa. Mungkin lucu kali ya, aku ngomong sendiri, bodo amat. Kenapa ya? Mungkin karena kamu lucu, jawabnya. Suaranya kok tak asing ya? Pangeran, suaramu itu kok mirip banget sama... Aku langsung menekuk mulutku. Tak mungkin. Aku memandang Intan. Kami seolah bisa bicara lewat telepati. Sepertinya Intan paham maksud pandanganku. Intan tersenyum lalu menggerak-gerakkan satu alisnya ke atas. Mirip siapa? Tanya si hantu itu sambil tersenyum. Ya Tuhan, dadaku berdebar. Aku menekuk mukaku dengan kedua tangan. Aish, aku lupa tanganku sedang sakit. Kuturunkan kembali tanganku lalu kularikan pandanganku dari wajahnya. Calon suami sendiri pun kamu kira hantu. Anak siapalah ini? Kata mama menggeleng-gelengkan kepala. Anak mama lah, jawabku lemah sambil menunduk. Aku malu. Mana aku tahu kalau ternyata dia Arsy. Sekarang dia benar-benar ada di depan mataku. Orang yang membuatku jatuh cinta tanpa sekalipun aku melihat wajahnya. Orang yang kurindui dalam diam. Orang yang membuatku berdebar meski hanya dengan menyebut namanya saja. Orang yang selalu berhasil membuatku melakukan hal memalukan di depannya. Sekarang dia di sini. Bukan hanya imaji lagi. Dia nyata. Calon suami sendiri pun tak kenal, dasar ejek Dava. Mana ku tahu kalau dia itu Arsy, abang. Lagipun kupikir Arsy itu tua. Nah, yang ini terlihat muda dan tampan. Bahkan lebih tampan dari abang. Balasku tanpa segan silu. Dava mencepik geram. Barusan aku memuji Arsy ya? Kulirik dia dengan ekor mataku. Sah, dia tersenyum. Memalukan. Syifa, mukamu makin merah. Bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengan Arsy, Fa? Arsy ternyata tampan ya, kata Kak Arisha sengaja menggodaku. Aku memandangnya geram. Tanpa sengaja aku terpandang Arsy. Dia sedang menatapku.
Abang jangan pandang anak darah orang kaya gitu, kita bukan mahram, kataku menutup malu. Ah iya, rasanya abang jadi tak sabar pengen segera menikah dengan tomato ini, katanya dengan menekankan perkataan tomato itu. Ish. Sudahlah, jangan ganggu Syifa lagi, dia masih sakit. Sebaiknya sekarang kita sholat maghrib dulu. Biarkan dia istirahat, kata bunda pada kedua anaknya. Semua orang pun pamit pergi untuk sholat. Tersisa mama dan papa. Papa menghampiriku, mengelus kepalaku lalu memelukku erat. Papa oke? Tanyaku. Aku baru sadar kalau dari tadi papa banyak diam. Papa takut sekali tadi. Papa takut saat melihat kakak kesakitan seperti tadi. Ini pertama kalinya kakak seperti itu di depan papa. Papa takut tak sempat menikahkan kakak. Papa takut kakak ninggalin papa, kata papa sayu. Maaf buat papa khawatir, kakak baik-baik aja pa. Kakak sayang papa, luahku. Ayo sebaiknya kita sholat dulu, mama bantu kamu ambil wudhu ya sayang, kata mama. Aku mengangguk. Aku dan mama sholat berimamkan papa. Aku sholat di atas ranjang karena kondisiku yang seperti ini. Aku merasa terharu sekarang. Sebentar lagi aku akan menikah, bukan tanggung jawab mama dan papa lagi. Menikah? Apakah aku akan menikah? Ayah, bunda, dan Intan datang kembali setelah selesai sholat maghrib. Yang lain kemana? Tanyaku. Oh, tadi Arsya pulang duluan. Khawatir ninggalin Icat lama-lama di rumah katanya. Dava nganterin dia, jawab bunda. Oh gitu, kataku tersenyum. Arsy, dia kemana? Aku mau bertanya tapi segan. Apa dia pulang juga? Kok aku sedih ya dia tak menemuiku dulu. Padahal kami baru saja bertemu. Apa dia jadi ilfil ya setelah melihat keadaanku? Ish, masa iya? Tapi mungkin juga sih. Setelah mengobrol cukup lama, ayah dan bunda kemudian mengajak mama dan papa untuk makan. Mereka memang belum makan apa-apa karena sibuk mengkhawatirkanku. Awalnya papa tak mau meninggalkanku. Setelah dipaksa, akhirnya dia pergi juga. Aku hanya ditemani Intan. Dia langsung naik ke tempat tidurku setelah kami hanya tinggal berdua. Dia duduk dengan melipat kakinya di atas kasur. Tak senonoh betul anak ini. Hei Fa, bagaimana perasaanmu setelah melihat Abang Arsy tadi? Tanyanya. Biasa saja. Dih, dusta. Aku malu lah seludud, pakai nanya lagi. Ish, kataku lalu meluku kepalanya. Antibiotik? Kok amat tidak sopan sekali memukul kepalaku. Sakit tahu. Kalau aku hilang ingatan gimana? Kata Intan sambil mengelus kepalanya. Drama, cebiku. Tan, kalau mukaku masih bengkak pas akad gimana ya? Tanyaku sedih. Pakai cadar saja. Apa nggak aneh tiba-tiba aku pakai cadar begitu? Intan menjungkitkan bahu. Ish, anak ini. Fa, kalau nanti kau belum sembuh juga pas hari pernikahan, biar aku aja yang wakilin jadi pengantin wanitanya. Gimana? Kau mau mati? Tanyaku menjelingnya tajam. Enak saja, Arsy itu aku punya. Habis Abang Arsy ganteng, aku mau jadi madu mufa. Gila. Tiba-tiba pintu terbuka. Kami langsung terdiam. Hai, katanya lalu menghampiri kami. Dia meletakkan sesuatu di depan kami. Brownies coklat untuk kalian. Makanlah, katanya lagi. Dia kemudian duduk di kursi di samping tempat tidurku. Tubuhnya disandarkan ke belakang kursi. Tangannya disilangkan dilipat depan dada. Sok cool. Tapi memang cool sih. Hanya duduk diam begitu saja sudah membuatku jatuh cinta. Astagfirullah, haram Syifa. Abang belum pulang? Tanyaku. Gagapku kumat. Dia menggeleng. Aku buka ya bang, kata Intan lalu membuka bungkus browniesnya. Wah, kayaknya enak nih. Aku makan gak apa-apa ya. Intan lalu makan dengan berselera. Sepertinya dia lapar sekali. Dia sama sekali tak peduli dengan kami yang memandangnya.
Oke, bukan kami, tapi aku. Karena Arsy sepertinya hanya memandangku saja. Ini bukan case aku perasan atau apa ya, tapi serius. Arsy dari tadi sepertinya menatapku terus. Dia tak tahu apa kalau aku malu digituin. Kamu gak makan? Tanyanya. Hah? Apa? Aku mengangkat wajahku memandangnya. Melamun, katanya sambil tersenyum. Dia mau abang suapin mungkin, celutuk Intan. Ish, kok ini asal jeplak aja. Dan jangan bicara dengan mulut penuh begitu, muncrat tahu makananmu, kataku geram. Mau abang suapin? Tanya Arsy. Tak usah, abang jangan ikut sengklek kayak Intan juga, jawabku. Kalau gitu, ayo makan. Kamu belum makan apa-apa sejak tadi. Kalau nggak mau makan, ntar kamu tambah sakit gimana? Mau dibatalin nikahnya? Enggak. Aku bukannya tak mau makan. Tangan kananku kan kayak gini. Jadi aku ragu untuk makan pakai tangan kiri, jawabku lemah. Arsy dan Intan sepertinya terkejut. Mereka kenapa? Ish, aku lupa tanganmu luka. Maaf Fa, tadi aku makan sendiri. Ayo aku suapin, kata Intan sambil menyuapkan brownies ke mulutku. Aku dan Intan sering saling mengata-ngatai, tapi kami menyayangi satu sama lain. Terima kasih. Nanti kalau udah nikah, suamimu yang akan melakukan ini. Intan melirik Arsy yang hanya menjadi pemerhati kami. Aku langsung blushing mendengar perkataan Intan itu. Ish, dia ini. Aku pun makan dengan disuapi Intan. Enak sekali. Mungkin karena ini dari Arsy makanya terasa enak. Bukan karena disuapi Intan makanya enak. Tentu saja bukan. Tak mungkin. Abang senang bisa bertemu denganmu, kata Arsy membuatku berhenti mengunyah. Sudah lama abang ingin menemuimu, tapi tak bisa. Selain karena permintaan kakek, abang pun merasa malu untuk menemuimu. Abang takut kamu jadi berubah pikiran setelah melihat abang. Kamu kan masih muda, sementara abang ini kan tua. Sebenarnya abang sedih mengetahui kamu dibawa ke rumah sakit tadi. Tapi sekarang abang senang karena dengan ini kita bisa bertemu. Tapi kamu jangan salah paham. Bukannya abang bahagia melihatmu sakit seperti ini. Dan untuk pernikahan kita, kamu tak usah khawatir. Abang akan tetap menikahimu. Insya Allah, tambahnya. Terharu sekali aku mendengarnya. Bolehkah aku merasa lega sekarang? Kenapa pertemuan pertama kami harus dalam keadaan seperti ini? Aku juga senang bertemu denganmu, abang. Ingin rasanya aku mengatakan itu padanya. Tapi aku masih malu. Aku hanya bisa diam, menjawab luahannya dengan sepi. Maafkan aku. Kamu mau minum? Biar abang ambilkan. Tawarnya memecah kebisuan kami. Tak usah abang, kataku segan. Abang dah makan? Tanyaku melepas gugup. Dia menggeleng. Nyuruh kita makan tapi dia sendiri enggak, gerutuku. Pulang dari sini nanti abang makan, jawabnya masih dengan senyuman. Dia ini murah senyum sekali. Cair aku bang, jangan senyum kayak gitu. Assalamualaikum, orang tua kami datang. Waalaikumsalam, jawab kami bertiga. Arsy, bunda pikir kamu pulang, kata bunda yang sepertinya kaget melihat Arsy. Bentar lagi Arsy pulang bun, jawabnya dengan enggan. Kok sedih ya mendengar dia akan pulang? Tapi tak mungkin juga dia menginapkan. Virus merah jambu ini membuatku jadi gila kayaknya. Mengada-ngada pengen Arsy tetap tinggal di sini. Ya Allah, ampuni aku. Harusnya calon pengantin ini tak boleh ketemu dulu. Biar surprise nanti pas ketemu di hari pernikahan. Biar makin rindu juga, kata bunda lagi. Rindu ya? Dia belum pergi aja, aku sudah rindu. Tak ketemu beberapa hari, pasti rinduku menggunung. Tadinya juga Arsy tak bunda izinkan nengok kamu, Fa. Tapi dia panik banget kayak orang kehilangan istri saat kamu dibawa ke rumah sakit. Memohon-mohon pengen lihat kamu, sambung bunda. Wuts, Arsy segitunya. Makin terharu aku. Aku lihat dia yang sudah menunduk. Malu mungkin.
pertama kalinya aku lihat dia malu kayak gitu. Biasanya dia yang bikin aku malu. BTW, orang yang kehilangan istri itu kayak gimana? Aku belum pernah lihat. Bunda kalau kasih analogi harusnya yang aku tahu aja. Ish. Bunda kayak gak tahu anak muda jatuh cinta aja, sampuk Intan. Bunda hanya menggelengkan kepala. Setelah mendapat jaminan dari Dava, akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit. Hari ini aku dan keluargaku akan langsung pulang ke rumah lama kami untuk mempersiapkan pengajian. Barang-barang kami sudah diambil Dava semalam, jadi kami tinggal berangkat saja. Kakak, ayo masuk mobil. Kamu celingak-celinguk nyari siapa? Tanya papa. Aku pun masuk ke mobil dibantu Intan. Duduk di kursi belakang bersama Intan dan mama. Papa di kursi depan mendampingi Dava yang menyetir. Semalam sebelum Arsy dan orang tuanya pulang, dia bilang akan datang lagi ke sini mengantarku pergi. Tapi dia tak datang-datang. Aku kecewa. Ponselku bergetar. Hati-hati di jalan. Aku malas untuk membalas. Lebih baik aku tidur saja daripada melayan perasaan seperti ini. Sampai di rumah, kami disambut oleh seluruh keluarga besarku. Mereka khawatir sekali dengan keadaanku. Bahkan tanteku yang bernama Nita tak henti-hentinya menangis. Aish. Aku dan Intan menempati kamar tamu. Banyak yang datang menjengukku. Nah ya, kalau mereka masuk kamarku nanti. Setelah para om dan tanteku pergi mempersiapkan pengajian, tersisalah 3 orang sepupu iparku. Maksudnya istri dari sepupuku. Mereka kan nikah muda juga, jadi umurnya tak jauh beda denganku. Mereka bisa langsung akrab dengan Intan. Intan ini pintar membawa diri, jadi kehadirannya mudah diterima. Dari tadi mereka sibuk bicarain Arsy yang katanya tampan. Dasar wanita, kalau sudah kumpul pasti salah satu yang dibicarain adalah pria. Suami sendiri dilupain. Nasib mula abang-abang sepupu punya istri begini. Ups, jahat sekali mulutku. Ada fotonya enggak? Gak asyik cuma aku aja yang belum lihat, kata Zahra sambil memuncungkan mulutnya. Aku lupa Zahra ini dari tadi pelongok-pelongok karena dia belum pernah melihat Arsy. Dia memang tak tinggal di sini. Jadi waktu Arsy datang untuk meminta restu kakek, dia tak bisa lihat, kasihan. Padahal kalau bukan karena sakit, aku pun tak mungkin bisa melihat Arsy sih. Jangan lihat, Ra, nanti kau mendadak mau jadi maduku kayak cewek-cewek ini, kataku melirik Intan, Desi, dan Aisyah yang sedang terkekeh. Setampan itukah dia? Tanya Zahra makin penasaran. Aduh, lihat sajalah nanti.